Rahasia Eyang. Aku sangat merasa bersalah pada Eyang dan Nada. Radit tertunduk tak berani menatap wajah Nada. Bukan salahmu sayang. Tidak ada manusia yang tahu akan takdirnya. Lagi pula aku kan hanya mendengar sedikit dan kita harus konfirmasi itu. Mungkin juga kan aku salah dengar sayang. Ayolah jangan bersedih. Bagaimana kalau kita bertanya saja kepada Bapak Warsono? Aku yakin dia mau menceritakan yang sesungguhnya, asal kau bersungguh-sungguh. Untuk sesaat Radit diam memikirkan apa yang dikatakan oleh Nada. Dan akhirnya Radit mengangguk setuju. Minumlah minumanmu, setelah itu kita kembali ke ruang ICU. Aku mau coba bicara dengan Warsono. Radit akhirnya bicara sambil tangannya mengelus punggung tangan Nada. Radit juga mencoba untuk tersenyum di hadapan Nada, walaupun saat ini sangat sulit baginya melakukan itu. Nada mengangguk dan langsung meminum minumannya setelah tinggal setengah. Nada memberikannya kepada Radit untuk menghabiskannya. Radit kembali menggendong Nada di punggungnya saat mereka kembali ke depan ruang ICU. Radit ya, apa tidak kau bawa saja Nada untuk istirahat di rumah? Ini sudah lewat tengah malam. Kasihan bayinya kalau harus begadang di sini. Ibu khawatir dengan kesehatan cucu ibu dan kesehatan menantu ibu. Rianti langsung bicara ketika Radit baru saja sampai di depan ruang ICU dan menurunkan Nada dari atas punggungnya. Aku gak apa-apa kok Bu. Aku justru khawatir kalau ada di rumah sendirian. Aku gak mau stres. Mendingan aku ada di sini daripada aku stres di rumah. Jawab Nada jujur sambil berjalan mendekat ke arah Rianti dan duduk di sebelahnya. Warsono, ikutlah denganku. Aku ingin bicara padamu tentang pekerjaan yang bisa membuat Eyang jadi seperti itu. Warsono mengangguk dan mengikuti Radit pergi dari ruang ICU. Radit sengaja membawa Warsono agak jauh supaya Rianti tidak panik. Radit tahu, baik Bambang maupun Rianti tidak ada satu orang pun yang tahu penyakit dari Eyang Prawiryo. Mereka tidak akan tenang apabila tahu kondisi kesehatan Eyang yang sebenarnya. Kemungkinan besar, hanya Dr. Harsono yang mengetahui ini selain Warsono, orang kepercayaan Eyang Prawiryo. Eyangku sakit apa? Tanya Radit pada Warsono di kafetaria tempat duduk yang sama dengan tempat yang diduduki oleh Nada. Itu... Warsono sedikit panik dan tidak mau menatap ke mata Radit. Hatinya sangat khawatir kalau Radit menemukan kegelisahan di matanya. Kenapa kau diam saja, Warsono? Apa kau meracuni Eyang sehingga kau ketakutan seperti ini? Tanya Radit asal. Saya tidak akan berani melakukan hal itu, Tuan Muda. Jiwa dan raga saya akan saya serahkan apabila ada orang yang ingin berbuat jahat kepada Tuan Besar. Saya sekeluarga sangat berhutang budi pada Tuan Besar dan tidak mungkin melakukan perbuatan sekeji itu pada Tuan Besar. Jawab Warsono sangat panik mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Radit dan menjawab dengan cepat dan jelas sambil menatap mata Radit. Aku tahu kau tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, Warsono. Aku hanya bertanya asal supaya kau meladeniku dan tidak berbohong kepadaku. Setidaknya kau menatap mataku sekarang. Gumam Radit di dalam hatinya. Bagus. Sekarang katakan padaku apa sakit Eyangku. Radit kembali ke pertanyaan awalnya. Tuan Besar mengalami kanker hati, Tuan Muda. Kondisi ginjalnya juga sudah sangat parah karena obat-obatan yang harus diminum olehnya untuk mengurangi rasa sakit. Jawab Warsono kemudian menunduk. Tak berani menatap mata Radit lagi setelah semua rahasia terbesar yang disembunyikan oleh Eyang Prawiryo diceritakan oleh Warsono. Radit menghela nafas berat sekali. Tak ada kalimat yang keluar. Di meja itu kurang lebih dari 5 menit. Mereka berdua diam dan hanya sibuk dengan pikirannya masing-masing. Radit berusaha dengan susah payah menahan rasa sesak di dadanya.
tapi tak berhasil juga hingga air matanya pun mengalir. Tuan muda, Harsono berhenti berbicara ketika Radit mengangkat tangannya yang menandakan bahwa dia belum siap untuk berbicara. Dari kapan ini semua dirahasiakan? Sudah sejak 1 tahun lalu, ketika Tuan Besar mulai mengekspansi perusahaan telekomunikasi yang Anda buat, Tuan muda. Jadi itu alasannya yang begitu tega menghancurkan perusahaanku sendiri. Dia sudah tahu penyakitnya dan ingin membuatku segera memiliki anak. Betapa keras kepalanya aku sampai tidak memperhatikan ini. Jujur aku berpikir dia sangat jahat sekali karena telah mencoba menghancurkan perusahaan yang dibangun oleh cucunya sendiri. Walaupun akhirnya dia yang membangun kembali perusahaanku hingga berdiri menjadi lebih kuat sekarang. Harusnya aku setuju saat itu ketika dia memintaku untuk menikah lagi. Tapi sepertinya aku tidak butuh menikah dengan Denada kalau aku menikah saat itu. Ada rasa menyesal di hati Radit, karena waktu yang dimilikinya sudah berkurang jauh, dan kesempatan Eyang bertemu dengan cucunya hampir tidak mungkin. Siapa saja di rumah yang tahu kondisi kesehatannya? Radit kembali bertanya pada Warsono. Hanya saya, Siti, dan Padri, Tuan muda. Hei, kenapa Eyang lebih percaya pada kalian daripada keluarganya sendiri? Kenapa tidak ada anggota keluarganya yang tahu tentang penyakitnya? Radit menjadi kesal dengan apa yang baru saja didengarnya dari Warsono. Mohon maaf, Tuan muda. Bukan maksud Tuan Besar tidak mempercayai anggota keluarganya, Tuan muda. Tuan Besar tidak ingin sisa hidupnya harus melihat wajah anggota keluarganya bersedih. Tuan Besar ingin selama sakitnya tidak melihat anggota keluarganya bersedih. Tuan Besar ingin melihat wajah-wajah ceria di akhir hidupnya, Tuan muda. Mohon maaf sekali, karena kami harus merahasiakan ini dari Anda dan keluarga Anda. Kami hanya mematuhi permintaan Tuan Besar sebagai wujud rasa pengabdian kami padanya, Tuan muda. Warsono bahkan bicara dengan sangat kaku karena menahan tangis. Dadanya juga terasa sesak, mengingat semua kebaikan Eyang Prawiryo bagi keluarganya. Katakan padaku berapa lama waktunya. Kondisi kankernya sudah menyebar ke seluruh tubuhnya, Tuan muda. Dokter sudah menyarankan untuk kemoterapi untuk mengurangi rasa sakitnya dan juga memperlambat pertumbuhan sel kankernya. Tapi Tuan Besar menolaknya, Tuan muda. Beliau tidak ingin menahan rasa sakit dari efek samping kemo yang menyebabkan seluruh anggota keluarga akan mengetahui rahasia terbesarnya. Kenapa kau justru membuatku takut? Aku bertanya padamu berapa banyak waktu yang dimiliki oleh Eyang. Bukan bertanya soal penyakitnya. Radit sudah sangat ketakutan sehingga emosinya menjadi-jadi. Untuk itu, Warsono diam belum mengatakan apapun juga. Jujurlah padaku. Dokter mengatakan bahwa Tuan Besar hanya bisa bertahan dalam waktu 1 bulan. Pernyataan itu dikeluarkan 1 hari sebelum pernikahan Anda dengan Nyonya Muda Denada Aprilia. Tapi Tuan Besar bertahan lebih lama daripada waktu yang telah dikatakan oleh dokter. Jawab Warsono sambil menundukkan kepalanya.